Luna kaget dengan kejadian yang begitu cepat. Tak lama setelah ia mendengar kabar kematian Max, tiba-tiba Max membuka mata dan berbicara padanya ditambah posisi mereka yang membuat Luna sangat gugup. Luna kemudian menjauhkan wajahnya dan mundur beberapa langkah. "Max, kau..." ucap Luna sulit berkata-kata. Ia sadar telah dibohongi oleh Felix dan Max, namun ia bingung perasaan apa yang ia rasakan. Marah, lega, kesal, sedih. Semua terasa campur aduk. Namun ada satu perasaan yang sangat ia ketahui, yaitu perasaan malu. Ia sangat malu karena telah merengek seperti anak kecil di dada Max. Seketika Luna langsung berniat pergi dari sana. Luna kemudian cepat berbalik menuju pintu keluar. "Luna, tunggu," ucap Max pelan. Luna yang mendengar tak peduli sama sekali. Memikirkan rengekannya saja sudah membuat wajahnya panas karena malu, ditambah ciumannya dengan Max yang begitu cepat dan tiba-tiba. "Apa? Kenapa pintunya terkunci?" pikir Luna panik. "Luna," ucap Max. Luna masih mencoba membuka pintu. "Aku sangat haus. Bisakah bantu aku ambilkan minum?" tanya Max. Luna lalu berhenti mencoba membuka pintu. Max yang melihatnya tersenyum tipis. Ia senang Luna tak mencoba kabur lagi. Ia juga sangat bersyukur Felix mengunci pintu dari luar. Luna pelan-pelan berbalik dan melihat ke arah Max dengan ragu. "Aku sangat haus," ucap Max memohon, setelah mata mereka berdua saling menatap. Luna kemudian menghembuskan nafasnya pasrah. Ia tak bisa lari atau mengabaikan Max dalam kondisi seperti ini. Ia lalu berjalan ke arah dispenser air yang berada di atas meja dekat sofa. Ternyata di sana juga tersedia buah-buahan dan makanan, membuat Luna berpikir bahwa ia akan dikunci dengan Max hingga besok hari karena makan malam untuknya dan Max sudah tersedia. Setelah mengambil air, Luna mendekat ke arah Maxim. Maxim kemudian mencoba duduk dan bersandar, namun tak ia sangka tangan kanannya sangat nyeri, ditambah kepalanya sangat pusing karena ini pertama kali ia mencoba bangun. Rintih Max pelan. Walau merintih pelan, namun Luna tetap bisa mendengarnya. "Max," ucap Luna khawatir. Ia yang tadi berjalan dengan lambat dan ragu mempercepat langkahnya dan segera membantu Max untuk duduk. Ia membantu Max dengan hati-hati. "Ya, seperti itu. Awas hati-hati tanganmu yang sebelah sana, pelan-pelan saja," ucap Luna. Dengan bantuan Luna, Max akhirnya dapat bersandar. Luna lalu memberikan Max minum. Luna juga membantu memegangkan air tersebut dan pelan-pelan membantu Max minum. Setelah Luna meletakkan gelas air, Max meraih tangan Luna. Luna ingin menarik tangannya kembali, tapi Max malah meletakkan tangan Luna di pipinya. "Syukurlah kau tak apa. Kau tidak tahu setakut apa aku saat melihat mobil itu melaju ke arahmu," ucap Max. Luna diam dan mencoba melepas tangannya dari genggaman Max. "Max, aku... Saat itu kau memberiku pilihan untuk membunuhmu atau melepasmu pergi. Itu pilihan yang sangat sulit dari orang yang aku cintai. Tentu saja aku tak menginginkan keduanya," ucap Max sambil menatap Luna. "Namun, hari di saat kau hampir meloncat dari gedung memaksaku untuk mengambil keputusan. Aku membiarkanmu pergi karena selama ini aku berpikir kau membenciku. Aku pikir kau marah dan kecewa padaku karena tak bisa melindungi anak kita. Dan juga kau sudah banyak menderita karena bersamaku," lanjut Max. Luna menunduk sambil berlinang air mata. "Tidak. Kali ini aku tidak akan melepasmu lagi. Kita saling mencintai, kita tak perlu membuat jarak dan saling mengabaikan lagi," ucap Max sambil mencium telapak tangan Luna. "Luna, jangan pikirkan apapun, percayalah padaku, kita bisa melewati ini. Kita bisa bahagia bersama,
Sudah aku katakan mimpiku bukanlah menjadi seorang CEO. Ada Felix yang menggantikanku jika aku tak memenuhi syarat. Daripada menjadi CEO, aku lebih memilih mempertahankan pernikahan kita. Aku dan keluargaku juga tidak akan pernah memaksamu agar memiliki anak. Aku yakin kita bisa bahagia walau tanpa anak. Kita punya keponakan yang lucu. Kau juga bisa mengadopsi anak jika... Ucap Max berhenti. Ia kemudian menarik pelan Luna agar lebih dekat padanya karena ia lihat Luna hanya menunduk. Max kemudian meraih pipi Luna dan mengusap air matanya. Luna, tatap aku. Tolong katakan sesuatu. Kau juga menginginkannya, bukan? Kau menginginkan pernikahan ini juga, bukan? Kau sudah janji saat akan mengabulkan permintaanku. Kau juga mencintaiku. Kita tak ada alasan untuk berpisah seperti ini. Aku tidak mau jauh darimu. Ucap Max. Luna memegang tangan Max yang berada di pipinya kemudian mengangguk menyetujui ucapan Max. Max tersenyum lega. Ia menarik Luna lebih mendekat dan menyuruh Luna agar duduk bersandar di sampingnya. Namun Luna masih diam. Ia terlihat ragu untuk duduk bersandar di dekat Max. Tak apa, ranjangnya cukup besar untuk kita berdua. Kemarilah, ada sesuatu yang harus aku katakan. Ucap Max. Luna kemudian duduk di ranjang sebelah Max. Max tiba-tiba menekan kepala Luna hingga kepala Luna bersandar di bahunya. Max lalu mengusap rambut Luna pelan. Ia bersyukur infusnya telah dilepas karena tangannya jadi lebih leluasa bergerak. Mulai sekarang semua akan baik-baik saja. Kita. Max. Kenapa kau bisa berada di basement dan menyelamatkanku? Kau juga mengenakan pakaian rumah sakit. Apakah kau? Aku mengawasimu. Lebih tepatnya aku mengutus orang kepercayaanku. Ucap Maxim. Luna lalu melihat ke arah Max dengan tatapan yang sulit diartikan. Tolong jangan marah padaku. Mana bisa aku melepasmu tanpa pengawasan di negeri orang? Ucap Max. Kau sering pergi sendirian, bagaimana jika ada preman jalanan mengganggumu? Selain itu kau masih punya trauma, bagaimana jika traumamu kambuh di tengah jalan dan orang jahat memanfaatkan ketidakberdayaan? Ucap Max menjelaskan dengan wajah khawatir. Lalu sudah berapa kali kau langsung mengawasiku seperti ini? Tanya Luna. Sebenarnya ini pertama kali. Aku selama ini juga berusaha tidak mengganggumu atau terlibat langsung di lapangan. Aku takut ketahuan dan kau semakin membenciku. Tapi hari itu aku kebetulan memang sedang berada di Inggris dan orangku memberi kabar bahwa kau tidak kunjung membuka pintu, padahal kau memesan makanan. Kurir pengantar makanan itu adalah orangku. Kau sedang sakit, makanya aku sangat khawatir padamu. Ucap Max. Luna terkejut mengetahui fakta itu. Jangan-jangan, apakah kau yang membawaku ke rumah sakit? Tanya Luna. Max mengangguk. Kalau begitu, apakah pelukan itu? Luna melihat Max dengan seksama, berharap Max tak mengerti apa yang ia bicarakan. Aku senang kau memintaku untuk memeluk. Ucap Max. Hentikan. Ucap Luna lalu menutup wajahnya karena malu. Max tertawa kecil melihat Luna yang sedang malu. Telinga Luna bahkan sampai memerah. Menurutnya Luna sangat lucu dan menggemaskan. Max lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Luna. Kau tak perlu malu di depan suamimu. Bisik Max dengan nada bercanda. Max. Ucap Luna masih menutupi wajahnya. Max hanya tersenyum sambil mengusap rambut Luna menenangkannya. Jam pukul 2 dini hari. Felix yang khawatir dengan kondisi kedua adiknya berinisiatif untuk melihat ke ruangan Maxim. Ia tahu konsekuensi yang akan ia terima jika rencana ini gagal. Luna akan marah atau lebih parah menjauhinya karena merasa dibohongi.
Tentu ia tak mau hal itu terjadi karena Luna sama berharganya seperti Maxim dalam hidupnya. Felix juga sengaja memeriksa pada jam segini karena ia tak siap menerima kemarahan Luna atas rencananya. Aku mohon semua harus baik-baik saja, ucap Felix terus berdoa dan berharap. Felix pun pelan-pelan memutar kunci pintu kamar Maxim. Ia membuka perlahan-lahan seolah tak ingin orang di dalam tahu perbuatannya. Saat pintu terbuka, ia melihat Max dan Luna yang tidur di satu ranjang. Melihat itu Felix tak kuasa menahan senyumnya. Sudah dipastikan rencananya berhasil. Yes, berhasil. Kerja bagus Felix, rencanamu sungguh luar biasa. Otakmu sangat encer dan wajahmu sangat tampan, ucap Felix yang sedang membanggakan diri. Ia lalu pelan-pelan menutup kembali ruangan Max. Fiuh. Felix berjalan di koridor dengan santai. Rasanya ada yang telah mengangkat beban di pundakku, semua jadi sangat ringan. Satu persatu masalah terselesaikan, pikir Felix. Haruskah aku pulang sekarang? Pikir Felix ambil melihat jam di tangannya yang menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Aku rindu Lily dan anak-anakku, ucap Felix sambil mengangkat tangannya meregangkan otot-ototnya yang pegal. Luna terbangun dan melihat Max yang sedang memperhatikannya. Wajah mereka sangat dekat. Luna bahkan dapat mendengar detak jantung Max. Tunggu. Kenapa aku di posisi ini? Bukankah tadi malam kami berbicara sambil bersandar? Tidak mungkin Max membaringkanku, tangannya patah, itu pasti menyulitnya, pikir Luna. Max mencium dahi Luna. Selamat pagi, istriku, ucap Max lembut. Ada apa? Kau tampak terkejut. Tidurlah lagi, ini masih sangat awal untuk kau bangun, ucap Max. Apa yang? Tadi malam kita sedang berbicara, bagaimana aku bisa di posisi ini? Aku juga berbaring di lenganmu. Lenganmu pasti kesakitan sepanjang malam karena menahan kepalaku. Maafkan Aka. Luna hendak bangun, namun Max menahannya dengan semakin memeluknya dengan satu tangannya. Tidak sakit sama sekali, ucap Max menahan Luna agar tak bangun. Tolong seperti ini dulu. Kau baru 5 jam tidur. Ayo tidurlah lagi, ucap Max. Luna melihat jam di kamar yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia lalu memutar ingatannya beberapa jam lalu saat ia bersandar di pundak Max. Mereka berbicara banyak hal. Ia juga sempat marah karena rencana Maxim dan Felix sampai akhirnya entah kapan ia pun ketiduran. Luna bingung bagaimana Max mengatur posisinya seperti ini saat sebelah tangannya patah. Itu pasti sangat menyakitkan untuknya. Ada apa Luna? Tolong katakan sesuatu, ucap Max karena melihat Luna yang tampak memikirkan sesuatu. Tadi malam, bagaimana caranya aku sampai bisa terbaring seperti ini? Sebelah tanganmu patah, itu pasti sangat sulit, ucap Luna. Max tersenyum tipis melihat Luna yang mengkhawatirkannya. Tidak sakit sama sekali. Tubuhmu sangat ringan, satu tangan saja cukup untuk melakukan semua ini, ucap Max mengusap rambut Luna. Jarak mereka begitu dekat sampai Max bisa mendengar detak jantung Luna. Luna, panggil Max yang melihat Luna masih memikirkan sesuatu. Ya, jawab Luna menatap Max. Apa yang kau pikirkan? Tidurlah lagi, ucap Max. Bagaimana jika Pak Felix kemari? Aku rasa tidur lagi bukan ide yang bagus, ucap Luna. Tiba-tiba Luna menguap dan ia lalu menyembunyikan wajahnya di leher Maxim. Lihat, kau masih mengantuk. Felix sudah pulang beberapa jam lalu. Ia tak akan kemari lagi untuk mengganggu kita, ucap Max yakin. Luna masih diam menyembunyikan wajahnya. Nah, sekarang ayo tidurlah dulu. Kau harus lebih banyak istirahat, kau juga baru sembuh dari sakit.
Aku tak mau kau sakit lagi, ucap Max. Tubuhmu lebih ringan dari sebelumnya, itu agak membuatku khawatir, ucap Max.